Enjoy aja, enjoy sambil makan, sambil minum, sambil merokok ya. Ngobrol aja, ngobrol. Ini hanya mengungkapkan, bukan pesan ya, hanya mengungkapkan saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya tertarik sama ayah Hasbi, subhanallah. Masih muda udah berani buka majlis, zikir, sholawat, pokoknya. Kita harus tahu dulu dasarnya apa. Makanya ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik dengan roti batu. Di dalam roti itu, sekaul ulama menyatakan bahwa satu kali roti itu sama dengan 1000 kali kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 1000 kali. Padahal cuma ikutan aja sekali, sama dengan kita membaca roti, baca sholawat 1000 kali. Bayangkan 1000 kali. Nih ada salah satu hadis asbabulnya kayak gini. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang preman. Tahu preman? Jawara ya. Di dalam selama hidupnya 200 tahun beliau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin 200 tahun umurnya, selama 200 tahun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ibadah, baru ingin sholat, ibadah atau apapun yang namanya maksiat. Ya, kebayang preman, tahu kan preman? Kerjaannya mabok, judi, racun dan lain sebagainya. 200 tahun dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu keterangan seperti ini, yang si preman itu pada zaman Nabi Musa dulu, beliau itu melihat satu kertas, lempengan kertas. Begitu beliau ambil, di lempengan kertas itu ada tulisan Muhammad Rasulullah SAW dalam lempengan itu. Karena dia tidak tahu, agak sedikit berpikir siapa itu Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya si lempengan kertas itu dibuang kembali, seperti nggak penting. Siapa gitu, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Itu seorang preman pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bermaksiat selama umurnya 200 tahun bermaksiat kepada Allah. Nah besok lusanya beliau itu meninggal dunia ceritanya. Setelah meninggal dunia, karena masyarakat tahu, Nabi Musa tahu, masyarakat tahu, jamaah Nabi Musa tahu bahwa orang itu sudah bermaksiat dalam hidupnya selama 200 tahun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu meninggal, si mayat itu dilemparin ke tong sampah. Karena tahu selama hidupnya itu berbuat ibadah, bermaksiat aja terus. Ya, akhirnya dilemparin ke tong sampah. Turunnya teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Musa, ambil tuh mayat itu. Kaget Nabi Musa, kenapa harus diambil? Wah, orang itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun. Hidupnya 200 tahun, bermaksiat 200 tahun. Kok pas begitu meninggal, ditegur Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh diambil tuh mayatnya. Ya Allah, kenapa harus diambil? Ambil. Begitu diambil, sok urus, suruh diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Kaget Nabi Musa juga. Kenapa orang yang bermaksiat harus dimuliakan oleh Allah? Bayangkan. Ternyata orang ini yang udah bermaksiat 200 tahun, karena berselawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW, baru itu dia nggak sengaja lihat lempengan baca Muhammad Rasulullah SAW, udah. Maka umurnya semalam maksiat 200 tahun itu diampuni oleh Allah SWT. Kebayang ya? Sekarang kita hadir di majlis Syekh Samsali ini, 1 kali roti sama dengan 1000 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bayangkan.
sholat 1 kali baca roti sama dengan 1000 kali kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya udah bilang tadi di sini yang hadir ada berapa orang? Ada 50 orang. Bayangkan 1000 kali 50 kali 50 orang. Berarti kita sehari malam ini dari tadi jam 8 lebih 5 ya Mas. Nah sampai setengah 10 itu kita udah berselawat masing-masing. Enggak padahal yang dibacanya tapi itu ganjarannya masing-masing sama dengan kita berselawat 50.000 kali per orang. Kebayang ya? Kebayang nggak? Bagaimana Allah memuliakan diri kita? 1 kali aja nggak disengaja Allah muliakan jasa dulunya sehingga selamat dari hisab masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar. Begitu Mas ya, ini mah ngobrol lah. Dan saya mah bukan tukang dakwah, tukang nyarekan. Suka marah-marah, pangiling-ngiling. Makanya sayang banget ada orang yang gak cinta kepada Rasulullah SAW. Man ahabbani ahabballah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencintaiku sama dengan kita mencintai Allah. Makanya sayang banget. Tadi saya udah bilang, mudah-mudahan niat kita, langkah kaki kita dari rumah hingga ke majelis ini mendapatkan ridho serta ampunan kepada Allah SWT. Amin ya Allah. Bukan amin, pasti itu mendapatkan ridho, pasti itu mendapatkan ampunan. Masa sih? Ada gitu pertanyaannya. Tuh, boleh kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini di situ ada ya-nya ya taukid. Ada alim ulama menjelaskan kunci itu kepada Rasulullah SAW itu ada 3. 1, tiru akhlaknya. 2, tiru sunnahnya. Yang 3, banyakin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, makanya saya tertarik dengan apa yang dilakukan Ayat Hasbi. Setiap malam Selasa ada berarti kali terus ya. Terus ya, hari apa tadi? Ngajinya itu hari apa lagi? Yang keliling itu malam Rabu, malam Senin, malam Rabu. Bayangin, dukung tuh. Saya salut. Ayah Hasim mengadakan majelis ini, bapaknya itu mendukung, bapaknya itu mendukung, ibunya itu mendukung. Ridho firdu walidain, syukur walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sekarang orang tuanya mendukung, kebayang atuh. Ya, kayak gimana Ayah Hasim? Kolabnya itu kayak gimana? Keluar pacaran dulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi salah satu keterangan juga, salah satu hadis. Karena ada yang bilang bahwa Muslim, siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah membalas 10 rahmat. Sebaliknya siapa lagi yang membaca sholawat 10 kali Allah jawab 100 rahmat. Nah, yang 10 kali itu nanti 3-nya di dunia, 7-nya nanti di akhirat. Baca 10 kali nanti Allah balas 100 rahmat. 30-nya di dunia, 70-nya nanti di akhirat. Barang siapa yang membaca sholawat sehari 100 kali Allah bayar 1000. Nah, 30-nya di mana? 300 ya, di dunia, 700 ya nanti di akhirat. Siapa yang baca sholawat 1000 kali sehari, nah, dijamin masuk surga. Kita bukan 1000 kali lagi, tadi barusan 50.000 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya ngobrol. Rasa dia aduh. Masya Allah. Ada lagi itu. Ada lagi ungkapan salah satu hadis. Ada satu cerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu diajak
oleh Nabi Malaikat Jibril bahwa suatu saat di season yang akhir ada satu malaikat, kata Nabi Muhammad SAW itu, ya Jibril itu teh naon, itu teh apa gitu. Oh itu adalah malaikat Allah ya Rasulullah. Emang kenapa? Itu aneh sih, bentuknya teh aneh. Kalau kita mah 2 tangan, 1 tangan 5 jari, itu mah 1000 tangan, 1 tangan 1000 jari. Itu bentuknya kok gimana? Kayak gimana gitu bentuknya? Kalau kita mah kan tangannya ada 2, ya, 1 tangan ada 5 jari, ya kan? Itu 1000 tangan malaikat itu. Tapi 1 tangannya ada 1000 jari. Ngeri ya. Bentuknya kayak gimana? Terus Rasulullah SAW itu bertanya lagi ke malaikat Jibril, ya Jibril, itu malaikat Allah itu tugas apa? Kok tangannya ada 1000, tiap tangan itu ada 1000 jari. Kemudian malaikat Jibril itu menjawab, tanya aja sendiri ya Rasulullah.